Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini perdana kita belajar bahasa Arab untuk pemula. Hari ini akan kita simulasikan langsung bagaimana kita mengawali belajar bahasa Arab dari nol dalam waktu 30 menit hingga 45 menit langsung bisa membuat kalimat. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam materi bahasa Arab, kita akan mengingat bahwa selama ini kita sudah sering berbahasa Arab, yaitu melalui pendengaran kita atau listening dalam bahasa Arab, istilahnya istima', kemudian juga melalui pengucapan kita, speaking, atau dalam bahasa Arab disebut kalam atau takallum, ketika interaksi takallum. Yang pertama, bab 1 modul level 1, Arabic Center atau Arabic Club Indonesia, kita bisa melihat judulnya adalah kata serapan bahasa Arab Indonesia. Artinya, selama ini sadar atau tidak sadar, kita sudah sering berbahasa Arab yang sudah lazim menjadi kata dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh adalah nama-nama hari. Diawali dengan hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu semuanya dari bahasa Arab. Kemudian kita pernah mendengar kitab, majalah, koran, kertas, mistar, dan seterusnya yang ada dalam contoh itu. Nah, di level 1 ini kita diminta untuk mengingat atau mereview 75 sampai dengan 150 kata serapan. Dan di Arabic Club kita sudah menemukan lebih dari 7.000 ternyata bahasa Indonesia itu atau kata-kata yang ada di dalamnya diawali atau tadinya itu adalah berawal dari bahasa Arab. Nah, coba langsung kita pengen cek apakah kita sudah bisa memahami maksud dari bab 1 ini. Mulai dari Dr. Eliana, contoh kata serapan yang lain bisa disebutkan minimal 2. Ya, kata serapan pertama, sholat. Zuhur, maghrib, asar. Yakfi, enough. Yakfi itu enough, cukup. Miss Isti? Madrasah. 2 minimal. Sip. Kitab. Mrs. Adil? Mrs. Adil mana Mrs. Adil? Dinyalain, Dek. Unmute Ya, yourself. kedengaran? Itu dimatiin sama, coba dinyalain audionya, Dek. Iya, apa? Ya. Sedang duduk di atas? Meja. Aspa duduk di atas? Kursi. Ya, kursi itu bahasa Arab juga sudah jadi bahasa Indonesia. Miss Nisa mana Miss Nisa? Bisa kasih contoh nggak yang lain kata serapan? Istilah dalam agama Islam sangat banyak yang sudah jadi bahasa Indonesia. Mana Miss Nisa nggak ada? Ada. Kok belum bersuara? Kalau mau sholat ngapain dulu? Sebelum sholat kita harus pakai air itu? Wudu. Tayamum. Ya, wudu, tayamum. Dan masih banyak lagi istilah dalam agama Islam. Nanti PR-nya silahkan dicari 75 sampai 150. Itu akan sangat membantu kita ketika nanti di level 2. Jadi kita belum sempat belajar bahasa Arab saja, sebenarnya sudah bisa membuat kata. Sebagai contoh, kalau kita di pengadilan,
Nah, ini baru bilang pengadilan. Itu dari kata apa pengadilan? Adil. Itu sebuah bahasa Arab. Jadi di pengadilan itu ketuanya siapa? Darmono. Yang mimpin. Yang mimpin di pengadilan siapa? Hakim. Nah, hakim. Untuk membuat kalimat itu sangat mudah. Kita sudah belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu minimal terdiri dari 2 kata saja, sama di bahasa Arab. Nah, kita cari kata serapan yang lain. Sebagai contoh kata sifat, pandai. Ada yang tahu nggak pandai itu apa? Iya, betul, Rafa. Jadi pandai itu dari kata mahir. Mahir itu bahasa Arab. Nah, untuk membuat kalimat, ini sebagai contoh ya, kita belum mulai belajar bahasa Arab saja, sebenarnya sudah bisa langsung membuat kalimat. Untuk membuat kalimat, cukup kata yang pertama ditambahkan al. Jadi ciri-ciri kalimat itu, kata yang pertama ditambahkan al, kecuali nama orang atau nama kota. Misalnya tadi gimana contohnya tadi? Hakim itu pandai. Bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Hakim itu pandai. Hakim itu mahir. Ya, al-hakim. Jadi tinggal tambahkan al saja. Nah, kita tanpa tahu tulisannya sudah bisa berbahasa Arab. Artinya sudah bisa membuat kalimat. Al-hakim mahir. Jadi hakim itu pandai. Nah, jadi gitu. Sama dengan dokter. Dokter itu juga kata serapan kita sering mendengar istilah tabib. Nah, itu dari kata tobib. Jadi tinggal tambahkan ya, tabib. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kata serapan, kita masuk ke bab 2, yaitu kita sudah mulai masuk level 1. Jadi nanti mohon kata serapan silahkan dikembangkan sendiri, karena kata serapan ini sebenarnya bukan materi bahasa Arab, tapi insya Allah membantu kita semua untuk bisa lebih cepat berbahasa Arab. Baik, level 1 sebenarnya diawali dari materi ini, yaitu mengenal dan memfamiliarkan huruf Arab. Jadi huruf Arab itu ada berapa? Ada yang tahu? 28. Iya, kalau kita melihat di situ ada 28 atau ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 29, itu tambahannya adalah lam alif dan hamzah. Jadi kalau tambah lam alif itu berarti 29. Kalau tambah hamzah berarti 30. Tapi ada yang mengatakan itu bukan huruf. Nah, perbedaan ini tidak perlu dipermasalahkan ya. Nah, kita bisa melihat ini. Contoh-contoh huruf dalam bahasa Arab. Jadi yang paling dasar dari belajar bahasa Arab adalah mengenal huruf dulu. Jadi bukan tata bahasa. Ketika kita langsung mengerti huruf, maka nanti baru kita coba rangkai menjadi kata setelah kita familiarkan. Nah, dari huruf ini saja sebenarnya sudah banyak yang memiliki makna. Ya. Boleh disebut huruf yang pertama? Alif. Apa? Alif. Nah, nanti pada materi berikutnya, halaman berikutnya itu ada pengenalan tanda baca. Jadi sebenarnya di materi level 1 ini kita sudah bisa ya, karena rata-rata kita sudah bisa membaca Al-Quran, sehingga sebenarnya level 1 ini hanya untuk mereview saja, agar kita mengerti dasarnya bahasa Arab itu berawal dari mana. Nah, sebagai contoh tadi huruf alif. Ada beberapa tanda baca. Yang pertama disebut fathah, yaitu berbunyi A. Alif diberi fathah, bunyinya apa, Rofa? A. Nah, itu sebenarnya sudah punya makna. A itu artinya apakah? Kemudian kalau huruf ba dikasih kasroh apa Miss Isti? Ba. Kasroh itu bunyinya apa? Bi. Bi. Abi. Ayah. Jadi bukan kasroh. Ba diberi kasroh itu bunyinya bi. Nah, bi saja baru satu huruf itu sudah punya makna. Apa kira-kira? Ayah. Ada yang tahu? Abi. Ya, dengan. Nah, dengan. Dengan ya. Bi saja, bi saja. Itu artinya dengan. Contohnya kita sudah sering mengucapkan dan sering mendengar. Bismillah, yaitu bismillah.
Jadi bi Oh, ismillah dengan itu menyebut nama Allah. betul. Dengan nama Allah. Bi dengan ismi nama Allah. Nah, itu 3 kata dirangkai menjadi 1 kalimat. Bismillah. Nah, nanti kita kata yang lain juga bisa, misalkan huruf waw diberi fathah, Pak. Waw diberi fathah. Nisa. Ta. Wa, ya. Wa kira-kira artinya ada yang tahu nggak? Wa itu apa? Dan Dan. Jadi bisa bermakna dan. Paling banyak di dalam Al-Quran atau di dalam kita berkomunikasi itu menggunakan wa itu artinya dan. Tapi ada exception. Nah, exception ini hanya sedikit dan sudah dicontohkan di dalam Al-Quran. Bahkan kita kadang juga mengucapkan ketika kata berikutnya itu berbunyi i atau kasroh. Contohnya Allah. Allah itu tulisannya Allahu kan? Nah, ketika dia berbunyi i menjadi Allahi. Jadi kalau diawali dengan wa artinya demi. Nah, kira-kira artinya apa? Wallahi Oh, demi Allah. Nah, ada yang tahu artinya matahari? Samsiah. Iya, Samsiah atau Samsun. Samsun. Ya. Samsun. Nah, ketika ditambahkan alif lam maka bunyinya asyamsu. Kalau awalnya dengan wa maka menjadi wasyamsi. Artinya? Dan demi matahari. Iya, demi matahari. Wal asri, demi masa, wal laili, Demi demi malam. malam. itu adalah sumpahnya Allah. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang diawali dengan sumpah, itu perlu kita lihat 2-3 ayat berikutnya itu penting, berarti informasi penting. Bukan yang lain nggak penting ya, ini maksudnya lebih penting. Nah, baik kita lanjutkan sekarang huruf lam. Sebagai contoh huruf lam. Ketika diberi kasroh, bunyinya apa Nisa? Li. Li. Ada tahu artinya? Iya, ini Nisa apa siapa itu? Li itu untuk, ya, atau karena. Jadi untuk atau karena. Jadi kalau lillah pernah dengar apa? Lillah. Karena Allah. Karena Allah. Allah. Allah atau untuk Allah. Saya lillahi ta'ala saja. Saya karena Allah atau untuk Allah saja. Nah, itu contohnya begitu ya. Nanti bisa kita lanjutkan. Jadi ini hanya untuk membuktikan saja bahwa satu huruf itu sebenarnya bisa punya makna. Hebatnya dalam bahasa Arab. Saya belum tahu bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa yang lain, Belanda, ini Miss Istri baru belajar. Satu huruf bisa punya makna atau tidak. Nah, jadi tanda baca itu ada di halaman berikutnya. Nanti silahkan diperhatikan. Kita langsung melewati bab Nggak nyanyi waktu kita. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak nyanyi. Nah, untuk sebenarnya betul ya, boleh nanti dicoba nyanyi. Level 1 ini sebenarnya untuk anak-anak TK dan SD ya. Jadi kalau mau dinyanyikan untuk mengenali kembali, memfamiliarkan huruf-huruf hijaiyah itu seperti balonku ada 5 kan kita sudah hafal tuh. Balonku. Nah, coba Miss Nisa bisa nggak nyanyi itu? Oh, yang nyanyi Miss Nisa senior sih. Oh iya, Miss Hakim, Mas Hakim, Miss Hakim belum ya. Nah, Tinggal baca. Contohnya abata saja haho dadaroza stasyaswo botozoa gofako kalamana wahaya dan seterusnya. Nanti kalau ngajar anak-anak TK atau SD sampai kelas 3-4 itu pakai bermain ya. Tapi kalau yang kelas 4 ke atas itu sudah bisa mengikuti materi seperti umum general. Baik, kita lanjutkan halaman berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Nah, ini contohnya ya, bunyi-bunyinya nanti silahkan untuk latihan, boleh diisi, tak itu hurufnya seperti apa, da seperti apa, itu hanya untuk mengingat kembali saja bagi kita yang belum ingat. Tapi insya Allah rata-rata kita sudah ingat ya dengan huruf ini bunyinya bagaimana. Nah, tapi kita langsung lewat ke halaman 5. 5. Ya,
Terus ke bawah. Baik, ini masih halaman 3, 4. Meletus balon hijau dor. Nah, itu dia. Jadi halaman 5 ini mengingatkan kita ada 7 bahkan 8 tanda baca ya. Tadi kalau fathah A, kasroh I, domah U, kemudian tanwin fathatain, domaten atau kasrotain, domaten, sukun dan tasdid. Saya kira semua sudah ngerti itu fungsinya bunyinya seperti apa. Kalau sukun itu kalau dimatikan. Gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Sebenarnya adalah kita halaman 11 ya, halaman 11. Jadi tanda baca saya yakin semua sudah bisa. Nah, melewati halaman 6 dan seterusnya hingga halaman 11 yang akan kita buka, disimpulkan kosakata bahasa Arab itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 huruf. Jadi nanti bisa dicek di Al-Quran ya. Setiap kata itu kalau dipisah-pisah itu antara itu 1 sampai 7 huruf. Nah, kita nanti boleh sambil memfamiliarkan yang 2 huruf contohnya seperti apa. Misalnya huruf alif dirangkai dengan huruf ba. Nah, tapi contoh di sini bab 3 ini adalah memberikan contoh bagaimana cara menyambung huruf A dengan huruf A itu sendiri atau alif dengan alif. Kemudian nanti di halaman berikutnya huruf alif dengan ba, kemudian huruf alif dengan ta, seterusnya dan sebaliknya. Nah, jadi nanti writing itu terakhir ya, kemampuan writing kita, kemampuan kitabah kita itu setelah level 3. Kalau saat ini kita cukup memahami atau melatih listening dulu, kemudian speaking and reading. Untuk reading ini kalau dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 2, yaitu qiraah dan tilawah. Ya, jadi reading qiraah itu hanya sekedar bisa melafazkan, seperti kita selama ini, bisa baca Al-Quran, melafazkan saja. Tapi kalau tilawah itu sudah sampai ke makna. Jadi ke makna yang kita baca itu apa? Nah itu nanti dibagi 2. Kelas pertama reading. Reading insya Allah semua sudah nggak ada masalah. Jadi sambil berjalan, ketika kita bisa mengenali kosakata nanti, insya Allah yang terdiri dari 1 sampai 7 huruf tadi, insya Allah nanti perlahan kita bisa tilawah. Jadi bacaan sholat, bacaan zikir, bacaan doa, Al-Quran itu pelan-pelan bertahap kita bisa tilawah. Kita lanjut halaman 30. Masya Allah, loncatnya. Banyak benar loncatnya, Ustadz. Jadi sebenarnya halaman-halaman yang kita lewati ini latihan semua isinya. Itu ada contohnya ya, boleh dilihat itu. Tadi, nah ini stop sebentar nih, misalnya ada huruf, nah apa itu? Huruf. Nah itu disambung-sambung kita sudah bisa atau belum? Nah nanti dilatih, dicoba. Ya? Itu, tapi memang fungsi manfaatnya itu bertahap sampai ke level 3. Artinya kalau ini belum harus benar ya, belum harus benar. Kalau writing itu terakhir. Karena kepentingan di Indonesia atau negara selain Arab Saudi atau Timur Tengah, writing itu belum dibutuhkan. Tapi kalau kita bisa ya luar biasa. Baik, sudah sampai halaman 21. 30. Nah. Sabar. Oh, baik. Ya ini contoh ya. 21 ya. Apa? Yang tadi? Iya, 21. Itu salah. Nah, jadi setelah kita mengenal kata serapan dan memfamiliarkan, kemudian mengenal huruf, kemudian tadi merangkai 1, 2, 3, sampai 7, nanti nama-nama istilah-istilah yang selama ini kita dengar, itu kan banyak sekali di Indonesia kata serapan, misalnya nama masjid di Indonesia. Ada yang tahu? Terbesar di Indonesia? Istiqlal. Ya. Jayid Jidan, Hakim. Istiqlal ya. Istiqlal itu kira-kira berapa huruf, Hakim? Coba. Alif, Sin, 5. Ta, 5. Kof, La.
Lam. alif atau lam boleh dipisah. Ada yang Lam. mengatakan alif itu Al. satu, ada yang mengatakan dua boleh. Terakhir, Kalau hitungannya sih 7, tapi kalau ini 6. ya, jadi bisa dianggap 6, bisa dianggap 7. Karena lam alif itu ada yang menghitung 1, ada yang menghitung 2. Nah, itu. Jadi itu bukti bahwa kosakata itu maksimal 7. Dan salah satunya ketika diawali dengan kata isti. Contoh minta ampun. Ada yang tahu nggak bahasa Arabnya apa? Belum saya ajari. Insya Allah ada yang tahu. Afwan. Afwan itu maaf. Ah, Minta ampun. Jadi isti itu selalu bermakna minta. Istighfar. 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 Istighfar itu dari kata ghafaro. Artinya ampunan. Ghafur Berarti ya. Oh, ghafur itu ya. kalau ada tambah isti, minta ampunan atau minta ampun. Istighfar. Nah, kalau isti dalam itu bentuk minta. ya, kalau dalam bentuk fiil atau verb nanti menjadi astaghfirullah. Tapi kalau dibendakan istighfar. Nah, astaghfiru itu bentuk kata kerja. Tapi kalau dibendakan istighfar atau kata dasarnya dari kata ghafar. Oh, oke. Di akhir level 2 atau di awal level 1 itu belajar pattern. Pattern itu wazan kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi perubahan bentuk. Nah, jadi contohnya istighfar itu 7. Nah, kemudian ada yang tahu bahasa Arabnya mobil nggak? Sayyarah. Sayyaratun. Dalam bahasa Arab, kendaraan itu ada di surat Yusuf. Nanti boleh dicek itu surat Yusuf itu banyak sekali katanya. Salah satu ada sayyarah. Kenapa kok kendaraan? Waktu itu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ada rombongan berdatangan menggunakan kendaraan. Nah, kendaraannya seperti apa? Wallahu alam ya. Tapi yang jelas disebutkan di situ sayyarah. Baik, ini sudah sampai halaman 30. berapa ini? Ya, 30 sesuai dengan materi belajar kita. Setelah mengenali kosakata dengan jumlah hurufnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti saya share ya di dalam WA atau Japri, contoh-contohnya itu ada semua. Maka kita masuk kosakata bertema. Nah, ini materi akhir di level 1 itu mengawali mengenali kosakata bertema. Tentunya banyak tema, tapi saya kan hanya memberikan contoh 2 tema atau maksimal 3 tema saja. Yang pertama, kalau mau kita sebagai Muslim, itu temanya Asmaul Husna. Kenapa? Karena yang terdekat dengan kita itu Allah. Lebih dekat dari urat nadi, katanya kan gitu. Berarti paling dekat dong. Nah, Allah itu punya 99 nama, berarti dengan Allah sendiri 100. Nah, kalau Asmaul Husna itu kita prioritaskan untuk yang Muslim, mudah-mudahan harapannya kita familiar dengan potensi yang diberikan Allah sama kita dalam Asmaul Husna, itu nama-nama baik Allah. Tapi itu biasanya materi untuk khusus kalau belajar Al-Quran atau khusus yang Muslim. Nah, untuk general universal, kita diawali dengan anggota tubuh. Jadi anggota tubuh ini terdekat dengan kita. Sebagai contoh, mata. Apa Hakim artinya mata? Ainun. 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 Hakim kok banyak suaranya Hakim? Ainun. Paling kenal Bang Ustaz. Ya, jadi Ainun ya, betul itu kan sudah kelihatan di situ kan mata. Habibi. Ainun. Nah, jadi kalau kita mencari kata mata di Al-Quran nggak akan ketemu, tapi kalau Ainun pasti ketemu karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Wahadainahun najdain. Belum itu menyebutkan mata. Surat Al-Balad nanti boleh dibuka ya. Kemudian rambut. Apa? Asfa, rambut. Mana Asfa? Depannya apa? Yaitu Shin. Ya depannya apa itunya? Mata. garisnya itu. Oh, Sudah ada garisnya. Syirun. Sya'run.
Rofa, tangan. Yadun. Wadil, Yadun. telinga. Telinga. Uzunun. Ya, udhunun. Jadi adzan itu kan sudah jadi bahasa Indonesia juga. Itu maksudnya adalah memperdengarkan itu, adzan itu. Dari kata udhunun. Kemudian hidung, Nisa. Anfun. Iya, anfun ya. Nah, ini silahkan difamiliarkan. Satu hari cukup 1 atau 2 anggota tubuh sudah cepat selesai. Batun, yatun, Turun dada, akhirun, kepala. batun, anfun, ibakun, suratun. Sekarang kita lanjutkan halaman berikutnya. 32. Masya Allah, loncatnya. Ya, ini kan review aja, Mbak. Kita kan sudah. Kita Ya, level 1 tambah belum loh. Papa mana papa? Buka file aja ini. Baik, jadi level 1 ini sebenarnya hanya mengulang. Jadi besok diulang lagi juga apa, atau nanti dibaca-baca. Kalau bisa dikoreksi, ada masukan, usulan, boleh ya. Karena intinya level 1 itu modalnya adalah huruf, targetnya adalah kata. Kata pun kata bertema, belum harus luas ya. Cukup beberapa tema yang kita sukai aja, atau yang ada dalam contoh modul. Nah, ini contoh alat-alat sekolah ya, atau alat kantor, misalnya pena. Ma makna pena? Kalam, Bimakna kolamun. kalam, Itu di dalam surat Al-Alaq. Surat Al-Qalam juga ada ya. Jadi, allama bil qalam. iya, betul, surat Al-Alaq. Allama mengajarkan bi dengan pena. Kita Dengan akhirnya pena apa dengan tulisan? Pena, dengan pena. Jadi pena itu simbol ilmu. Baik, jadi itu buku itu apa buku? Ini kata serapan ini. Kitabun. Kitab. Jadi buku ini ada 2 ya, buku cetak atau buku catatan. Kalau buku catatan nanti beda, kurrosah. Urosatun. Nah, kemudian ada gambar penggaris. Ada yang tahu? Mistarun. Mistoratun. Ada yang mistar. Kata serapannya Mistoroh. mistar. Kata serapannya mistar. Kemudian tas. Kalau tas ransel itu? Hakibah. Hakibatun. Nah, baru 2 tema. Baru 2 tema ya. Di bawahnya apa ini? Kursiun. Kursiun. Maktabun. Nah, itu contoh buku tulis tadi ya. Kurrosatun. Nah, pensil itu kolamur rotos pensil. Masya Allah, Ustadz Mutakin di Madrasah Mu'allimin. Ya. Kolam rosos. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Kenapa ada yang pakai yang itu? Ada yang enggak? Ada yang pakai apa? Kan kayak kita Ada yang pakai un, ada yang enggak. Ada yang enggak, ada yang pun, ada yang enggak. Ada kolam rosas. Nah, oke. Itu kenapa enggak Ada apa? kolam rososun? Nah, baik. Kalau 2 kata itu berarti dia kata majemuk. Jadi kata majemuk nanti materinya di level 2 itu, maka kata yang kedua itu tidak boleh ketika pakai alif lam dia tidak menggunakan tanwin. Dan harus kasroh, itu nanti ya aturannya di level 2 karena dia gabungan 2 kata, ada makna idhofah. Idhofah itu kata majemuk. Sama seperti pintu. Pintu apa pintu artinya? Babun. Babun. Ketika diganti surga. Pintu surga, bukan diganti maksudnya, dirangkai dengan surga. Pintu surga. Surga tahu nggak surga? Babul jannah. Jannah. Babul jannah. Betul. Jannah itu kan aslinya jannatun. Maka dia kalau lengkap dengan harokatnya menjadi babul jannah. Jannah. Oh, babul jannah.
Nah, itu tulisannya Babul bab. jannati. Mengucapkannya Kenapa babul. nggak baitul? Baitul juga rumah kan? Betul, rumah, Pintu. pintu rumah. Baitul Misalnya jannah. pintu rumah. Pintu rumah, ada yang tahu nggak pintu rumah? Pintu rumah Bab. kok. Babun. Bul baiti. Nah, sekarang Nisa. Kunci bahasa Arabnya. Wanita kunci gembok. Dia nggak Sudah masuk nemu. surga, dia cuma nyempel di kuncinya doang. Nanti kalau sudah sampai materi situ, itu sudah bisa membuat kata berkait ya, kuis ya, permainan-permainan. Jadi nanti ketemu sampai di sana. Karena yang kedua yang membedakan kalau tidak pakai on itu adalah ketika diawali al. Al itu dalam bahasa Inggris itu the atau this atau that, menggantikan hadza, hadihi, dalika, tilka. Hadza itu ini, this, dalika itu that, sama hadihi dan tilka juga sama. Jadi kalau dia sudah pakai al, jangan pakai tanwin. Itu tidak akan pernah ketemu. Hatta yaumil kiamah. Jadi sampai kiamat, alif lam dan tanwin itu tidak pernah jadi satu. Contohnya mistorotun, misifti. Kalau ditambahkan al jadi apa? Al-Mistara. Nah, bedanya apa mistorotun dengan al-mistoro atau al-mistorotu? Bedanya apa? Al-Mistara itu berarti lebih dari satu ya? Enggak. Kalau al itu fungsinya apa tadi? Al itu fungsinya Penyaan. this, that. Oh, udah jelas barangnya. Yes, right. Sahih. Jadi kalau sudah ada Ya Allah. al, itu berarti yang diajak bicara itu sudah ngerti itu maksudnya. Tapi kalau al itu nggak jelas. Sebagai contoh nanti ada praktek begini. Ilahi nanti ya isti, mau kemana kamu wahai isti? Nah, isti jawab, saya mau ke sekolah. Ana ila firman Madrasah. al-madrasah. Ana ila madrasah. Nah, kalau ana ila madrasah itu jawabannya sudah benar, tapi sekolahnya yang mana yang diajak bicara nggak ngerti. Oh, Ana ya. ila fi al-madrasah. Al-madrasah. Nggak usah pakai fi lagi, nggak usah pakai fi. Ila madrasah. Al-Madrasah. Ilal madrasah. Boleh dipisah dulu. Karena kita masih level 1, boleh satu-satu. Ana ila al madrasah. Al madrasah. Guru ini Kalau kan sudah- guru TK loh, udah. Dosa. Kalau sudah bisa ana ilal madrasah. Nah, itu maksudnya Ana ilal sudah. madrasah. Jadi kalau Bu Adil ditanya, ila aina anti ya Umi Adil, ana ilal madrasah. Saya ke sekolah. Berarti yang bertanya itu sudah ngerti. Maksudnya madrasah yang mana? Mandua atau mana? Itu begitu. Sama seperti di surat Al-Baqarah. Ada yang hafal Hakim Al-Baqarah diawali dengan ayatnya gimana? Alif lam mim. Terus? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitab. Kitabnya pakai al apa tidak? Kitabnya pakai al apa tidak? Pakai Nah, itu berarti sudah maksudnya apa? Al kitabnya. kitab Al-Quran. Nah, alhamdulillah pakai al. Coba kalau nggak pakai al. Alhamdulillah. Injil. Kalau nggak pakai al, Injil, Taurat, Zabur semua harus kita pelajari. Tapi alhamdulillah ada pakai al. Jadi khusus Al-Quran saja Alkitab ya. Oh, Jadi sudah oke. Makanya Al-Quran yang nggak ada Al-Injil. Iya, betul. Jadi kalau Injil itu nggak jelas. Taurat nggak jelas. Jadi kalau sudah pakai al, itu intinya Alkitab itu menggantikan Quran. Sudah jelas, Nabi Muhammad sudah tahu. Yang dimaksud Quran. Bukan yang lain. Baik, sekarang sudah sebelum sampai halaman terakhir, boleh ditambah satu materi, mundur ke belakang dikit. Halaman? Ke belakang dikit. Halaman di belakangnya sebelumnya. Nah, terus sebelum apa setelah ya?
Sebelum. Nah, sebelum ini. Jadi sebelum, nah ini dia warna Ini ya. dia. Biar kita warna. Nanti kalau ditanya, Nah, ini terus dia. atau kalau sudah ingat nggak usah pakai ke atas nggak apa-apa. Ada yang ingat nggak kata warna itu ada hitam? Artinya apa? Aswad. Nah, aswad. Oh, Kenapa Hajar kalimat Hajar Aswad. batu hitam ya, itu Hajar Aswad. Nah, jadi gini, ketika kita nanti membuat kalimat, sebagai contoh, kertas itu dari kata serapan kirtos. Kalau mau buat kalimat cukup tambahkan al. Misalnya, kertas itu hitam. Gimana? Kirtos. Oh, Kirtos Aswad. Yes, right. Kirtos. Itu doang. Kertas. Iya, kertas itu hitam atau kertas itu berwarna hitam. Terus yang kedua, kalau batu itu hitam, Badil, batu itu hitam. Batu itu Hajar Aswad. Hajar Aswad. Hajar Aswad. Al-Hajar Aswad. Hajar Aswad. Al-Hajar Aswad. Ya, udah keduluan alumni Mu'alimin tuh. Al-Hajar Aswad. Nah, kita nggak tahu tulisannya dulu nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa mengucapkan. Tapi nanti kalau level 3 harus tahu Al-Hajar itu pakai H atau H. Itu bisa bermakna beda. Al-Hajar. Hajar Aswad. Harus H, tahu nanti. pakai H. H kecil itu batu. Kalau H besar itu artinya pindah, hijrah. Hajar. Jadi Bukan. beda kan? Hajar Hijrah. itu batu H kecil. Hijrah. Oh Aswad. iya ya, hijrah. Jadi kalau batu hitam, Hajar Aswad itu kalimat yang belum sempurna atau baru frase itu. Frase warna, frase sifat. Hajar Aswad, artinya batu yang hitam atau batu hitam. Tapi begitu tambahkan al, itu sudah kalimat. Nah, kalau kita sudah bisa bikin kalimat, sebenarnya sudah masuk level 2. Contoh, Raufa. Kuning apa kuning? Oh, baru makan. Asfar ya, kuning asfar. Nah, kalau misalnya lampu. Tahu nggak lampu apa? Misbahun. Misbah. Nah, lampu kuning. Al-Misbah Aswad. Itu bukan kalimat lampu kuning. Al-Misbah Asfar. Itu bukan kalimat loh lampu kuning itu. Oh, bukan kalimat. Berarti ini Misbah Aswad. Oke, misbah asfar. Tapi begitu buat kalimat, pasti di tengah-tengahnya bermakna itu atau ini. Jadi harus tambahkan al. Apa? Lampu itu kuning? Al-Misbah Asfar. Al-Misbah Asfar. Lampu asfar. Asfa mana asfa? Halo. Ya. Asfa ingat ini nggak? Putih nggak? Putih itu abjad. Ya, ya. Asfa, ini apa namanya? Dinding itu putih. Dinding apa? Dinding lupa ya. Jidarun. Jidar. Nah, kalau kalimat berarti diawali al. Diawali al. Jidar Abiyat. Yes. Hakim selalu tepat. Jidar Abiyat. Alumnus. Alumnus Mu'alimin. Enggak lulus. DO. Ternyata masih DO. ada yang meskipun DO masih ada yang nyantol. Ya, terakhir berarti sudah bisa bikin kalimat. Langsung saja kita praktek karena waktu tinggal 5 menit. Kita langsung buka halaman 48. Bentar Ustadz, yang bisa dikasih al itu adalah yang ini ya, yang kata benda ya. Kata Betul, sifat nggak bisa ya. nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai al. Ya, jadi kalau hanya terdiri dari 2 kata, maka yang depan atau itu disebut subjek atau dalam bahasa Arab disebut mubtada. Nah, padahal kita belum level 2 loh ini, tapi hebat, semua sudah bisa membuat kalimat. Intinya minimal 2 kata saja, itu sudah bisa dibuat kalimat.
Contohnya kata sifat tadi, mahir ya. Bukan. Kalau misalnya gini, kan kitab kuning berarti kan kitab asfar ya? Iya, betul. Kitab Itu bukan asfar. kalimat. Iya, maksudnya ya kan itu apa sih, frasa kan? Kitab kuning itu. Iya, Maksudnya betul. Frasa. berarti susunannya itu harus kata benda baru kata sifat, nggak bisa kata sifat kata benda gitu. Berarti kayak Betul bahasa sekali. Indonesia, bukan kayak bahasa Inggris kan? Ya, Kalau bahasa Inggris kan Indonesia. yellow book. Berarti ini Ya, book yellow. Yes, book yellow. Betul. Karena kan Sorry. bacanya kan tulisannya dari kanan ke kiri, Mbak, bukan dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan bahasa Inggris berarti ya. Benar juga. Ya, tapi bahasa Indonesia juga dibalik nih, Kim. Kuning buku kan enggak kan? Nah, Buku. biasa Halaman Indonesia berapa kan ini, Ustaz? suka-suka. 48 ya? Nah, ini nanti silahkan kosakata bertema yang lain masing-masing yang suka masak, yaitu sayuran, buah, boleh difamiliarkan. Nah, itu hewan, binatang, jangan sampai nggak tahu, dari yang kecil, semut, dan lain-lain ya. Jamal. Oh, Jamal. Jamal itu unta. Jamal. Ayo. Oh. Berarti Jamal, orang unta. apa? Karyawan Win ada yang namanya Jamal Unta berarti, Mbak. Iya. Ya, nanti kalau mau di bahasa Indonesia kan ya silahkan. Nggak ikutan. Tapi jangan. Jadi nanti kalau panjang pendek itu mempengaruhi makna ya. Jadi nanti bisa bermakna keindahan. Jamila. Tapi nanti aja. Ya, Jamil itu indah atau Jamilah cantik gitu ya. Makasih. Syukran. Gue. Oke. Ya, ini Ini. stop. Bisa. Ya, yes. Wah, Oke. Mama George. Nabidang. Sebelum kita conversation singkat, kita bagaimana caranya menambah kosakata kita itu dengan cara praktek. Jadi praktek itu adalah cara terbaik untuk mempertahankan atau menambah kosakata kita. Nah, rumusnya sangat mudah, yaitu makna, mohon maaf itu kebalik itu ya, laptopnya atau apa programnya mungkin, harusnya makna X. Yang di kanan itu harusnya makna X, itu artinya apa? itu artinya X itu benda yang pengen tahu. Jadi kalau kita mau cepat pinter bahasa Arab atau bahasa yang lain pun, kita harus rasa ingin tahu. Curiosity-nya harus dimunculkan. Jadi setiap lihat apapun, megang apa, itu pengen tahu ini apa dalam bahasa Arabnya. Jadi makna X, apa artinya X? X itu yang kita pengen tahu. X bermakna titik-titik. Contoh Miss Isti. Makna pisang? Pisang bermakna Pisang bermakna Mauzun. mauzun. Yes, right. Ya. Jangan rame-rame ya. Apa? Pisang apa? Mauzun. mauzun. Ini loh dulu. Mauzun. Hmm. Za ya, pakai za. Apa za? Za, betul. Ke bawah. Ila tahti. Nah, Ana uhibu mauzun. Nah, dimatikan. Sementara dimatikan. Huruf terakhir kalau langsung mau praktek, huruf terakhir dimatikan. Seperti kita baca Quran. Qul huwallahu ahad. Jadi, ana uhibbu mauz. Saya Ana uhibu mauz. suka pisang. Ya, langsung praktek berikutnya. Yang mana? Nisa, ma makna dokter laki-laki? Dokter laki-laki bermakna mama. Nah. Bermakna Tobib. Tobib. Rofa. Asfa, ma makna dokter perempuan? Dokter perempuan bermakna tabibah. Ya, tinggal tambahkan tak marbutoh. Jadi kalau untuk profesi atau orang, ini tinggal ditambahkan laki perempuan, tambahkan tak marbutoh. Misalnya muslimun, muslim menjadi muslimah. Nah, nanti ada insinyur, muhandis menjadi Muhandisah. Muhadisun. muhandisah. Muhandisun menjadi muhandisatun. Ya, betul. Kalau lengkap muhandisatun. Kalau dimatikan muhandisah seperti Tobiba. Cuma Nisa, ma makna rumah?
Rumah bimana bayi. Sun. Baik. Baiti. Baitun. Ya, rumah bimana Baitun. baitun. Kalau baiti itu apa baiti? Nah, nanti materi level 2 ada kepemilikannya, rumahku, baiti, surgaku, jannati. Nah, makna sandal. Naklun. Eliana, mama sandal. Sandal dimakna naklun. Naam sohi, Eliana dan Badil. Mama, Afwan. tapi boleh dibalik nih karena Badil semangat jawab nih. Saya mau balik lagi baca Quran nih. Kok ada kata-kata jannah? Ma makna jannah? Jannah bimana surga. Wadil banyak. Lagi jalan-jalan ke Arab Saudi ada toko. Ma makna jilbab? Jilbab Jilbab bimana jilbab. bun bermakna jilbab. Nah, jilbab atau kerudung. Nah, jadi nanti silahkan kalau mau praktek caranya seperti itu. Tapi kalau nggak tahu, afwan la a'rif. Miss Isti, ma makna bintang? Wen la arif. Nah, Afwan anna la arif. ya boleh ditambah ana. Afwan ana la arif boleh. Afwan la arif juga boleh. Hakim, ma makna motor? Nah, motor tadi apa ya bahasa Arabnya? Kan memang disuruh jawab itu tadi. Afwan. Afwan. Afwan anna la arif. Afwan, ana la arif. Iya, memang biar praktek. Maaf saya tidak tahu. Kalau lupa, afwan nasitu. Yo. Afwan nasitu. Nasitu. Karena kita pelupa, anas itu dari kata nasaya artinya pelupa. Oh. Jadi kadang lupa. Afwan nasitu ya. Nisa, Miss Nisa, ma makna handphone? Afwan ana la arif. Nah, karena tidak tahu. Afwan ana la arif. Ma makna kuning? Kuning bimana asfar. Oh, masih ingat Asfar. ya, kirain lupa. Coba lagi Miss Nisa, ma makna merah tadi apa merah? Merah bimana ahmar. Waduh, ternyata kok malah bisa ini. Nyontek. Enggak, lupa, guru TK. Ustazah. Ustazah. Nah, mantan ustazah. Ustazah Iya. ada dia. Ternyata tidak berhasil ya. Ustazah. Mau mempraktekkan afwan nasitu. Intinya kalau lupa afwan nasitu. Nah, karena waktunya sudah habis, silahkan nanti latihan percakapan singkat ini dicoba. Assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran. Good morning, sobahul khair. Sabahun nur. Nur. Subahul. Sabahun nur. Selamat siang, good afternoon, naharuka Said. Saidun Mubarak. Good afternoon, masaul khair. Jawabannya masaun nur. How are you, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Boleh di Anak khair. bi khair. Anna bi khair. Mas Muki ya Ummi, Mas Muki ya Ummi. Ismi. Ana. Mas Muki ya Ukti. Ismi Anissa. Mas Muka ya Akhi. My akhi lagi. Ismi. Hakim. Ya, Adil. jadi kepemilikan ya. Ini ingat Mai gitu ya. Ismi nama saya Mai. Jadi Akhi itu saudaraku laki-laki, Ukti saudaraku perempuan, Umi wahai ibu atau ibuku. Nah, syukran. Afwan. Afwan. Ilal liqa. Assalamualaikum anaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Foto dulu. Foto 1, bersama. 2, Gak kelihatan. 3. Wait. Selamat dipraktekkan ya. Nanti 1, kita ulang. 2, 3. Dadah. Assalamualaikum. Ilaliko. Ilaliko, mana aja masalah.